Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang himpunan dari mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Sebelum memulai materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ananda Safitri dengan NPM 221063105003 dari kelas 1C Prodi Pendidikan Matematika Universitas Hina Perbangsa Karawang. Selanjutnya kita memulai materi. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek yang elemennya atau unsur atau anggota berbeda dan terdefinisi dengan jelas. Catatan, ada bahasa khusus yang menjelaskan himpunan ganda, yaitu himpunan dengan objek yang sama. Selanjutnya ada penyajian himpunan, yaitu ada enumerasi. Cara penulisan himpunan dengan menuliskan semua elemen himpunan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan B sama dengan A, B, C. Catatan, urutan objek dalam himpunan tidak memiliki makna. Selanjutnya ada simbol-simbol baku, yaitu ada N adalah bilangan asli, Z adalah bilangan bulat, Q adalah bilangan rasional, I adalah bilangan irasional, R adalah bilangan real, dan C adalah bilangan kompleks. Selanjutnya ada notasi pembentukan himpunan. Cara penulisannya yaitu himpunan dinyatakan dengan menuliskan syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Dapat dinotasikan X demikian hingga anggota yang harus dipenuhi oleh X. Selanjutnya ada diagram Venn. Misalkan U adalah himpunan semesta. U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. A sama dengan 1, 2, 3, 5. Yang B sama dengan 2, 5, 6, dan 8. Kenapa ini diblok? Karena A dan B adalah sama-sama mempunyai dua angka yang sama. Selanjutnya ada kardinalitas, yaitu sebuah himpunan dikatakan berhingga jika terdapat N dengan elemen N anggota bilangan asli. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak hingga atau infinite set. Misalkan A merupakan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A tersebut kardinal dari himpunan A. Dapat dinotasikan NA atau kardinal A. Selanjutnya ada himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Disebut himpunan kosong. Dapat dinotasikan himpunan kosong atau tanda kurung kurawal. Selanjutnya ada himpunan bagian atau subset. Yang pertama, jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dari B dibandingkan dengan A subset B, atau secara ekivalen. Yang B adalah superset atau superhimpunan dari A, dilambangkan dengan B superset A. Yang kedua, jika A adalah subset dari B tetapi A tidak sama dengan B, yaitu paling sedikit satu elemen B yang bukan elemen dari A, maka A juga merupakan suatu elemen bagian sejati atau proper subset dari B, dilambangkan A proper subset B atau secara ekivalen. Yang B adalah superhimpunan sejati atau proper superset dari A, dilambangkan B proper subset A. Selanjutnya ada himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya memiliki elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka bisa dikatakan A tidak sama dengan B. Dapat dinotasikan A sama dengan B jika dan hanya jika A subset B dan B subset A. Selanjutnya ada himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Dapat dinotasikan A ekivalen B jika dan hanya jika kardinal A sama dengan kardinal B. Selanjutnya ada himpunan saling lepas, yaitu dua buah himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika kedua tidak memiliki elemen yang sama, atau dapat dinotasikan A garis miring 2B. Selanjutnya ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set,
dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua elemen bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Dapat dinotasikan PA atau 2 pangkat A. Selanjutnya ada operasi terhadap himpunan. Ada irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Dapat dinotasikan A iris B sama dengan X, sedemikian hingga X anggota A atau X anggota B. Selanjutnya ada gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap P anggotanya merupakan anggota A atau himpunan B. Dapat dinotasikan A anggota B sama dengan X sedemikian hingga X anggota A dan X anggota B. Selanjutnya ada komplement. Komplement dari himpunan A terhadap suatu himpunan semesta atau U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan U atau himpunan semesta yang bukan elemen A. Dapat dinotasikan A komplement sama dengan X sedemikian hingga X anggota himpunan semesta dan X bukan anggota A. Selanjutnya ada selisih. Selisih dari dua himpunan A dan E adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A, tetapi bukan elemen dari E. Selisih antara A dan E dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan E relatif terhadap himpunan A. Dapat dinotasikan A dikurang E sama dengan X sedemikian hingga X anggota A dan X bukan anggota E, atau sama dengan A irisan E komplement. Selanjutnya ada beda setangkup. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya ada pada himpunan A dan B, tetapi tidak pada keduanya. Dapat dinotasikan A beda setangkup B sama dengan A gabung B dikurang A iris B sama dengan A dikurang B gabung B dikurang A. Selanjutnya ada perkalian Kartesian. Perkalian Kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Dapat dinotasikan A dikali B sama dengan A, B, IA bukan anggota A dan B bukan anggota B. Selanjutnya ada hukum-hukum aljabar himpunan. Yang pertama ada hukum identitas. Jika A digabung himpunan kosong, maka sama dengan A. Jika A diiris himpunan semesta, maka sama dengan A. Yang kedua ada hukum nol atau dominasi. Jika A diiris himpunan kosong, maka sama dengan himpunan kosong. Jika A digabung himpunan semesta, maka sama dengan himpunan semesta. Yang ketiga ada hukum komplement. Jika A digabung A komplement, maka sama dengan himpunan semesta. Jika A diiris dengan A komplement, maka sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya yang keempat ada hukum idempoten. Jika A digabung A, maka sama dengan A. Jika A diiris A, maka sama dengan A. Yang kelima ada hukum involusi. Komplement A dikomplementkan kembali, maka sama dengan A. Yang keenam, hukum penyerapan. Jika A digabung A irisan B, maka sama dengan A. Jika A irisan A gabung B sama dengan A. Yang ketujuh ada hukum komutatif. Jika A digabung B, maka sama dengan B digabung A. Jika A diiris B, maka B diiris A. Yang kedelapan ada hukum asosiatif. Jika A digabung B digabung C, maka sama dengan A gabung B gabung C. Jika A diiris B diiris C, A sama dengan A iris B iris lagi oleh C. Selanjutnya ada hukum distributif.
Jika A gabung B iris C, maka sama dengan A gabung B iris A gabung C. Lalu jika A iris B gabung C, maka sama dengan A iris B gabung A iris C. Selanjutnya ada hukum De Morgan. Jika komplement A di iris B, maka sama dengan A komplement digabung B komplement. Jika komplement A digabung B, maka sama dengan A komplement iris B komplement. Selanjutnya ada hukum 0 atau 1. Jika himpunan kosong komplement, maka sama dengan himpunan semesta. Jika komplement himpunan semesta, maka sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya ada perapatan atau generalisasi operasi himpunan. Misalkan A1, A2, A3, sampai dengan AN merupakan himpunan kosong, maka hasil dapat dilihat pada gambar di sini. Selanjutnya ada prinsip dualitas. Misalkan S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasinya, S bintang. Diperoleh dari S dengan menggantikan gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi gabungan, dan gabungan menjadi menjadi himpunan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S bintang juga benar dan disebut dual dari kesamaan S. Selanjutnya ada prinsip inklusi dan eksklusi, yaitu berapa banyak anggota di dalam gabungan dua buah himpunan A dan B. A sama dengan 1, 2, 3, maka kardinalitas A sama dengan 6. Yang B 3, 4, 5, 6, kardinalitas B sama dengan 4. A digabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kardinalitas A digabung B sama dengan 6. Selanjutnya ada A iris B sama dengan 3, maka kardinalitas A iris B sama dengan 1. Jadi, kardinalitas A digabung B sama dengan kardinalitas A tambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A irisan B sama dengan 3 ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 6. Maka hasilnya 6. Selanjutnya ada lemma saling lepas. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga yang saling lepas, maka kardinalitas A digabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B. Selanjutnya ada teorema. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas A digabung B berhingga dan kardinalitas A digabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B kurang kardinalitas A iris B. Selanjutnya ada lemma beda setangkup. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas A beda setangkup B berhingga dan kardinalitas A setangkup B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B sama dengan 2. Kardinalitas A iris B. Selanjutnya ada teorema. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas A gabung B gabung C berhingga dan kardinalitas A gabung B gabung C sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B ditambah kardinalitas C dikurang kardinalitas A iris B dikurang kardinalitas A iris C dikurang kardinalitas B iris C ditambah kardinalitas A iris B iris C. Selanjutnya ada teorema. Misalkan A1, A2 sampai dengan A3 adalah himpunan berhingga, maka A1 gabung A2 gabung sama dengan sampai gabung AR berhingga dan A1 gabung A2 gabung maka sama dengan ARI. Selanjutnya ada partisi. Partisi dan sebuah himpunan A adalah kesimpulan bagian tak kosong A1, A2 dari A sedemikian hingga A
sama dengan A1 gabung A2 gabung sama dengan A. Lalu yang B, himpunan bagian AI saling lepas, yaitu AI, iris, AJ, sama dengan himpunan kosong. Untuk I tidak sama dengan J. Selanjutnya ada pembuktian proposisi himpunan. Pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Buatlah diagram Venn untuk bagian ruas kiri kesamaan dan diagram Venn untuk ruas kanan kesamaan. Jika diagram Venn keduanya sama, berarti kesamaan tersebut benar. Selanjutnya ada pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Untuk menggunakan angka 1, nyatakan bahwa suatu elemen adalah anggota himpunan, dan 0 untuk menyatakan bukan himpunan. Himpunan ini dapat dianalogikan true dan false atau benar dan salah. Selanjutnya ada pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Misalkan A dan B himpunan, buktikan bahwa A digabung B dikurang A sama dengan A gabung B. Penyelesaian, kita pakai A gabung B dikurang A sama dengan kita menggunakan definisi operasi selisih, yaitu A gabung B iris komplement A. Lalu kita menggunakan distributif, menghasilkan A gabung B iris A gabung komplement A. Selanjutnya hukum komplement, maka menghasilkan A gabung B iris himpunan semesta. Selanjutnya ada hukum identitas, maka sama dengan menghasilkan A gabung B. Maka terbukti bahwa A digabung B dikurang A sama dengan A digabung B. Selanjutnya ada pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan proposisi himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi proposisi yang berbentuk implikasi. Biasanya di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian, subset atau superset. Selanjutnya ada contoh soal diketahui A sama dengan X, sedemikian hingga 4, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 8, X anggota bilangan asli. Yang B sama dengan X, sedemikian hingga 6, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 10, X anggota bilangan cacah. Maka tentukan anggota dari A digabung U. Pembahasan, A sama dengan 4, 5, 6, 7, 8, B sama dengan 6, 7, 8, 9, 10. A gabung B merupakan himpunan yang anggotanya adalah gabungan dari semua anggota A dan semua anggota B. Maka A gabung B sama dengan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi anggota dari himpunan A gabung B adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekian penyampaian materi himpunan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.